Iya kok minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Punch Man. Oke, pada kesempatan kali ini ya, Mr. K bakal sedikit ngomong ngalor ngidul yang berhubungan mengenai Saitama dan kaitannya dengan aktivitas God. Menarik kan? So, langsung aja tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy the show. Kok show sih? Alias konten. Let's go. Efek Saitama menabrak bulan. Poin pembahasan kita buka dah sama Saitama yang pernah kena efek serangan boros sehingga membuatnya bisa terpental sampai ke bulan. Kemudian efek dari Saitama yang kembali ke bumi sampai meninggalkan bekas di bulan. Baik boros maupun Saitama menunjukkan efek yang luar biasa bukan? Lantas apa hubungan insiden ini dengan keberadaan God? Well, usut punya usut ya. Beredar cukup banyak teori yang menghubungkan God sama bulan. Kenapa bisa demikian? Ya hal ini lantaran bulan yang selalu dimunculkan tiap kali God eksis. Terutama kelihatan jelas banget sama Homeless Emperor sebelum menemui ajalnya. Sehingga teori yang beredar cukup banyak saat itu mengatakan, meski sebagai sesuatu hal yang tak disengaja, Saitama seolah membuat bulan yang diduga sebagai segel God melemah lantaran retakan yang ditinggalkan. Hal inilah yang kemudian membuat banyak fans meyakini ya, God bisa makin bangkit usai insiden tersebut. Asumsi ini memang menarik banget. Bayangkan ya, sosok villain yang bangkit karena ketidaksengajaan sang tokoh utama bakal jadi kisah yang lumayan mengejutkan dan menggelitik bukan? Namun seiring berjalannya waktu, Mr. K menyadari bahwa asumsi ini masih mempunyai banyak celah. Khususnya ketika cerita One Punch Man kian menjauh dan mulai menggali sosok God sedikit demi sedikit. Tapi seenggaknya ya, Mr. K dapat poin di mana Saitama gak sepenuhnya salah dalam merusak bulan. Oke, Mr. K coba buka poin yang pertama dah. Masih ingat gak kalian ketika Saitama dan Garo bertarung di luar angkasa untuk selanjutnya dikirimkan ke satelit Jupiter? Meski sekilas ya, bulan nampak saat Garo dan Saitama meluncur di belakang bulan ya, atau tepatnya sisi di mana bulan tidak terlihat di bumi, rupanya bagiannya ada yang hancur serta memunculkan seperti tulang belakang di sana. Dah, di sini seolah menggambarkan kalau God mau bangkit, seharusnya nggak perlu menunggu Saitama ngerusak bulan, karena retakan di bulan itu sebenarnya udah nampak menjelaskan bagaimana God ini bisa bangkit. Yaps, bulan sebagai penahan memang tak sempurna, jadi meski memang menambah permasalahan, Saitama tak sepenuhnya penyebab kebangkitan God melalui jalan ini. Wait, bukan berarti Saitama sebagai alasan kebangkitan God langsung terbantahkan loh ya. Tenang, masih ada pembahasan lainnya. Poin berikutnya yang bisa kita sorot adalah momen dimana Blast mendapatkan salam dari God itu. Dari sini maka udah tergambar jelas God memang sudah memulai eksistensinya bahkan lebih dari 20 tahun yang lalu melalui kubus hitam pengubah manusia menjadi monster. Untuk selanjutnya 2 tahun yang lalu ya, Blast mendapat tawaran langsung dari God. So mau Saitama ngerusak bulan atau enggak, jelas itu bukan jadi penyebab sesungguhnya. Terlebih kubus hitam yang dicari Blast pun nampak sudah jauh lebih lama eksis dari yang kita duga. Ya dari melihat gimana Blast sudah bisa menyampaikan informasi mengenai benda itu. Limiter dan ketidaksukaan God. Oke, kita masih mencoba mengulik lagi kaitan Saitama dengan kemunculan God. Disampaikan oleh Sheets dan Asosiasi Pahlawan ya, God sudah memulai kiprahnya bahkan sejak 20 tahun yang lalu. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah aktivitas God di bumi dekat-dekat ini justru semakin aktif. Dari pernyataan ini aja kita bisa memecah berbagai informasi. Misalnya God semakin aktif di bumi, ada kemungkinan ya God juga sempat menyebarkan keberadaannya di planet atau bahkan dimensi lain. Asumsi Mr. K ini didasari dari banyaknya pihak yang bergabung bersama Blast guna menghadapi God itu. Cuman dilihat dari hasilnya sampai sekarang ya, apa yang mereka cari ini kebetulan buntu dan hanya informasi kubus hitam yang bisa digali lebih jauh. Kemudian dapat lagi serta clue soal aktivitas God di bumi. Artinya setelah melanglang buana di berbagai dimensi, God mulai merasa bumi memang menjadi tempat yang tepat untuk kebangkitannya. Karena itulah ia perlahan namun pasti mulai merasuki dan memberi kekuatan kepada mereka dengan tujuan mereka yang diberi kekuatan seolah menjadi persembahan. Lalu balik lagi ke salah satu scene di manga yang menunjukkan terkait altar persembahan, membuka kemungkinan kalau mereka yang diberi kekuatan bukan hanya mati tetapi juga membantu God dalam kebangkitan sejatinya. Dan penyebab berikutnya God lebih memilih bumi ya, kebenciannya terhadap manusia. Saat pembicaranya dengan Homeless Emperor, God mendukung betul terkait niat Homeless Emperor untuk memusnahkan manusia. Ia juga terang-terangan menyebut manusia bodoh. Pembicaraan sederhana Homeless Emperor serta God ya, seolah memberi kita paham terkait visi dari God, yaitu ingin memusnahkan manusia. Alasannya, ya banyak hal Kalau dari misteri pribadi yang terbayangkan sih, antara manusia yang pernah menyegel serta menahan God, atau God memang menganggap manusia sebagai benalu di muka bumi. Lalu poin kedua yang misteri maksud, ini berhubungan sama ramalan Psychos yang mengatakan semisal manusia sendirilah yang menyebabkan kehancuran dunia. Nah, bukan tidak mungkin masa depan maupun Three Eyes datangnya dari God juga, membuat dirinya merasa ingin menyudahi kehidupan manusia. Asumsi ini seolah menggambarkan God jadi punya sisi baik ya, apalagi dirinya sempat mengajak Blast yang notabene
notabene sebagai pahlawan seakan-akan dirinya bisa membantu Blast lebih kuat. Tapi Mr. G pribadi sarankannya buang jauh-jauh pikiran itu. Meski memang ada indikasi mengarah ke sana, ingatlah ya rek, betapa manipulatifnya God. Ia murni menjadikan mereka membenci ataupun hendak melindungi manusia. Ujung-ujungnya jadi alat untuk mendapat avatar atau kebangkitan dirinya yang seutuhnya. Sebab itu mau pahlawan mau bukan bakal terus dibujuk oleh God. Nah sekarang bagaimana semisal ada kemungkinan lain bahwasanya God bisa aja gak terlalu mikirin soal kehidupan manusia, melainkan adanya hasrat pribadi yang ia punya. Dan Mr. G terbayangkan Saitama. Kenapa demikian? Jawabannya guys, karena keberadaan Saitama seolah merusak hukum alam. Bagian mana yang dirusak Saitama? Ya tentu saja kekuatan menembus limiter yang ia punya. God sepertinya menyadari seharusnya manusia punya batas kekuatannya, sehingga membuat kekuatan manusia akan mentok di situ-situ aja. Serta gak ada istilah seorang manusia bisa menjadi makhluk terkuat di alam semesta. Itulah yang membuat God merasa bangga akan kekuatannya. Nah, kehadiran Saitama dan fakta terkait diri yang menembus limiter seolah mematahkan kenyataan tersebut. Manusia dalam konteks di sini Saitama ya, justru sanggup menjadi makhluk terkuat. God yang selama ini lebih pasif begitu menyadari kekuatan gila dari Saitama, akhirnya menaikkan drastis keinginannya agar bisa bangkit kembali. Alhasil itulah yang membuat God semakin meningkatkan eksistensinya di bumi. Nah pada dasarnya ia ingin dengan segera mengalahkan Saitama. Bagi Mr. pribadi ya, asumsi ini udah cukup terbukti ketika Garo mode kosmik melawan Saitama. Di salah satu teknik Garo ada yang disebut dengan pukulan dewa. Katanya ini merupakan bentuk perlawanan dari pukulan Saitama yang disebut pukulan yang diarahkan ke dewa. So dari penamaan serangan ini aja udah terlihat God mulai panas akan kemunculan Saitama. Dan penguatan asumsi ini juga terlihat dari God yang gak mau berusaha menjadikan Saitama sebagai avatarnya. Padahal seperti yang udah Mr. singgung, God sama sekali gak pilih-pilih mau dia jahat atau enggak, pihak pahlawan atau monster, selagi memungkinkan God akan memberi kekuatan dan mengambil keuntungan. Alih-alih melakukan hal yang serupa ke Saitama, God justru lebih memilih mencari cara melawan Saitama. Dan ini pertanda God gak melihat Saitama sebagai potensi yang menguntungkan, melainkan potensi lawan yang bisa mengalahkannya kelak. Oke, terus semisal demikian ya, kenapa God gak langsung aja menemui Saitama? Paksa bikin ia menerima kekuatan terus membunuhnya? Jawabannya guys, tentu aja gak bisa. Kekuatan Saitama pada dasarnya udah paket komplit. Mulai dari fisik sampai melintas dimensi, Saitama juga punya mental yang kuat. Segala tipu daya God takkan berarti apa-apa buat si botak kinclong kita. Intinya ya, di sini Mr. K lebih ingin menekankan Saitama bukan jadi alasan God bangkit, tetapi Saitama menjadi alasan kenapa God meningkatkan eksistensinya di bumi. Kalau masalah bangkit, dari 20 tahun yang lalu pun God sudah bangkit. Adanya fakta Saitama tak pernah sekalipun ditemui God seolah jadi pertanda Saitama memang musuh utama God. Dan ini pun sebenarnya sudah dikode langsung di manganya, yaitu di chapter 174. Saat Sis memberitahu laporan dari Blast semisal ada sesuatu di bumi ini yang menarik God, panel manga langsung merujuk ke sosok Saitama. Apakah ini benar menjawab kebenaran dari asumsi kita? Ya, mari kita lihat ke depannya nanti bakal kayak gimana manga chapter One Punch Man versi Yusuke Murata Sensei and One ini guys. Oke, itu dulu mungkin yang bisa Mr. K sampaikan terkait ngobrol ngalor ngidul gak jelas kali ini. Ingat jangan ditelan mentah-mentah obrolan 3N Mr. K ya, karena bisa dibilang ini adalah obrolan orang stres gitu aja. So, see you next time. Adi Segera Melo, stay safe everyone. Salam Animedia.